Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala khatamil anbiya'i wal mursalin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Yang bermanfaat fid dunya wal akhirah. Amin. Para jamaah yang dirahmati Allah, beberapa hari yang lalu dan bahkan sampai kemarin saya ditanya tentang bagaimana seharusnya kita menyikapi realitas kehidupan yang sekarang ini, yang ditengarai oleh banyak orang, terutama para ulama, para ustadz, para mubalik, para dai, telah bisa kita lihat dan bahkan dengan kasat mata banyak orang yang sudah jauh dari nilai-nilai keagamaan, dari nilai-nilai keislaman. Apa yang salah dari semua itu? Saya secara berkelakar menjawab begini. Tidak hanya ada satu faktor yang menyebabkan orang itu jauh dari nilai-nilai agama. Nah, keberagamaan seorang itu akan dipengaruhi oleh banyak hal. Dari lingkungan keluarga, dari lingkungan sekolah, dari lingkungan masyarakat, dengan siapa dia bergaul, dan bagaimana dia menjalani hidup. Orang yang dilahirkan di keluarga yang baik dan hidup di masyarakat yang baik, disekolahkan di sekolah yang baik, di mana lingkungan itu mendukung dirinya untuk beragama dengan baik, insya Allah dia akan terdorong untuk menjadi baik. Tetapi itu juga akan sangat ditentukan oleh motivasi dia untuk belajar dan menerjemahkan semua itu di dalam kegiatan dirinya dari hari ke hari. Ada anak yang rajin membaca, tetapi hasil bacaannya tidak menjadi bagian dari perilaku karena apa? Dia tidak tergerak, tidak termotivasi untuk melakukan tindakan selaras dengan hasil bacaannya. Dan itu bisa terjadi pada siapapun. Memang secara teoritik orang yang banyak membaca itu akan terpengaruh hasil bacaannya dan kemudian akan melahirkan perilaku yang terkait dengan bacaannya itu. Tetapi tidak 100% akan bisa begitu. Seseorang itu bisa jadi mudah untuk melakukan tindakan selepas dia itu membaca. Tetapi ada orang yang lama untuk dipengaruhi oleh hasil bacaan karena tingkat intensitas dia membaca itu berbeda-beda. Lalu dalam bahasan teman-teman yang kuliah di sekolah psikologi, para psikolog, tidak serta-merta semua orang itu mudah sekali dipengaruhi oleh hasil bacaan, bahkan tidak serta-merta orang itu akan sangat dipengaruhi oleh lingkungan di mana dia berada. Ada orang yang sangat mudah dipengaruhi, tetapi ada orang yang sangat sulit dipengaruhi. Itu menyangkut faktor kepribadian yang ada pada dirinya. Dan dulu saya pernah belajar tentang bagaimana tabiat manusia itu tidak hanya dipengaruhi oleh faktor-faktor eksternal, tetapi juga dipengaruhi oleh faktor internal, di mana tabiat manusia itu akan juga dipengaruhi oleh bakat yang ada di dalam dirinya. Jadi faktor bakat itu sangat mengaruhi. Saya tidak akan menjelaskan itu semua karena saya tidak punya kompetensi untuk menjelaskannya dengan teori-teori psikologi yang saya baca. Saya pernah membaca, cuma saya membatasi untuk tidak menjelaskannya karena itu bukan kompetensi saya. Yang ingin saya katakan begini, saya melihat bahwa orang-orang itu banyak yang tidak bisa menerjemahkan syariat agamanya itu menjadi perilaku, bukan hanya karena dia tidak berada di lingkungan yang baik,
dan tidak punya motivasi yang baik untuk menjadi orang yang beragama, tetapi juga sangat dipengaruhi oleh pendidikan yang dia lalui. Ada proses pendidikan yang ada di masyarakat, di sekolah dan di lingkungan keluarga yang sangat mengaruhi dirinya untuk menjadi siapa dia. Dan pendidikan itu kan ada satu proses yang berkelindan satu sama lain. Jadi kalau kita bicara tentang pendidikan itu terkait dengan taklim, pengajaran, terkait dengan pembiasaan, dan terkait dengan keteladanan. Saya masih ingat ya, ada sebuah pesantren kecil di desa. Itu yang mengajarkan agama dengan sangat intens. Dan membiasakan orang itu beragama dengan sebaik-baiknya, serta ada keteladanan dari kiai dan ustadznya yang mengajar di situ, sehingga agama itu benar-benar dicontohkan oleh kiainya dan para ustadznya untuk ditiru, dicontoh oleh para santrinya. Sehingga santrinya yang belajar agama itu tahu bagaimana seharusnya beragama, dan dia bisa mencontoh bagaimana ustadznya, kiainya itu beragama, dan lingkungannya sangat kondusif untuk melahirkan perilaku-perilaku keagamaan yang baik. Minimal spiritualitas mereka itu sangat bagus. Demikian juga ketika mereka itu menerjemahkan agama menjadi spirit di dalam hidupnya, mereka betul-betul tahu bagaimana seharusnya menerjemahkannya karena pada contoh konkret dari kiai dan para ustadznya. Sehingga semangat belajarnya luar biasa, semangat gotong royongnya luar biasa, dan bahkan tidak hanya semangat belajar dan semangat gotong royong, semangat untuk menerjemahkan ajaran-ajaran agama di dalam kehidupannya itu betul-betul terasa pada dirinya dan bisa dilihat oleh banyak orang. Bagaimana sikap ta'zim para santri terhadap ustadz dan kiainya itu juga sedemikian rupa nyata dilakukan oleh para santrinya itu tanpa ada rasa terpaksa. Karena apa? Para santrinya terbiasa begitu dan punya teladan dari kakak-kakak kelasnya yang sudah bisa menerjemahkan bagaimana seharusnya anak muda itu menghormati orang tua, bagaimana murid itu menghargai gurunya. Dan ketika pulang ke rumah diterjemahkan bagaimana anak itu menghormati orang tuanya, sehingga orang tuanya senang. Dan inilah pendidikan agama yang ideal. Saya katakan memang ada beberapa hal yang bisa dikritisi, tetapi ala kulli hal hampir semuanya itu menjadi sesuatu yang bisa diteladani. Dan andai kata pendidikan anak itu sejak dini dilakukan seperti itu, insya Allah agama itu akan menjadi bagian dari pribadi setiap orang. Sehingga ketika orang itu diminta untuk beragama, termasuk di dalamnya berislam, itu tidak ada rasa terpaksa, bahkan menikmati apa yang dia lakukan, karena apa yang dilakukan itu selaras dengan apa keadaan hatinya dan menjadi sesuatu yang dinikmati karena dia sudah terbiasa untuk melakukannya dari waktu ke waktu. Saya pernah berdialog dengan salah seorang alumni dari pesantren itu. Saya telepon dia, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Wah, Ustaz pusing. Alhamdulillah. Salam ta'lim Ustaz. Saya tanya, kemana saja ini kok jarang tampil? Maaf Ustaz, saya berusaha untuk tidak berinteraksi dengan banyak orang karena saya sedang mengerjakan sesuatu yang mengharuskan saya berkonsentrasi. Sehingga banyak telepon yang saya tolak bukan karena saya tidak ingin menghormati orang, tetapi saya ingin berkonsentrasi, sehingga ketika saya menolak, maaf, saya sedang mengerjakan sesuatu, lain kali saja kita telepon-teleponan kalau memang tidak terlalu penting untuk menyapa saya. Tetapi kalau betul-betul urgen, betul-betul penting, baru saya layani. Nah, saya tanya, nah kenapa Anda melayani saya? Bahkan saya katakan saya hanya iseng saja untuk menyapa Anda. Wah, saya nggak berani Ustadz. Kalau saya tidak menyapa Ustadz dan tidak mau disapa Ustadz, nanti saya terjebak pada su'ul adab, terjebak pada adab yang tidak baik, ada adab yang buruk. Dan saya diajari oleh kiai saya dan para guru saya, para ustadz saya, untuk beradab dengan adab yang baik, adab yang mulia.
pada orang tua, pada guru, pada ustadz, pada kiai harus ta'zim, dan saya selalu ingin melakukannya, dan itulah yang saya nikmati dalam hidup saya. Masya Allah, dia spontan mengatakan seperti itu, dan saya kira tidak ada basa-basi. Dan tidak sekali saya itu punya pengalaman seperti itu. Anak-anak pesantren yang memang di pesantren itu dididik dengan akhlakul karimah, itu tampil dengan akhlakul karimah yang betul-betul menyatu dalam hidupnya, sehingga dimanapun dan kapanpun dia berada, dia selalu tampil dengan akhlak yang baik, dengan akhlak yang mulia. Dan baru 2 hari yang lalu saya bercengkerama dengan beberapa orang dari mahasiswa saya, yang mayoritas mereka itu adalah lulusan pesantren yang memang menerapkan pola pendidikan terpadu. Untuk menerjemahkan agama itu tidak hanya menjadi pengetahuan, tapi menjadi perilaku. Bahkan ada salah seorang di antara mereka itu yang sudah hampir hafal Al-Quran, sudah hampir 30 juz. Saya memuji, wah luar biasa Anda. Belum Ustaz, saya baru menghafal Al-Quran dengan otak dan lisan saya, tetapi saya belum bisa menerjemahkan hafalan saya dalam perilaku saya. Saya ingin Al-Quran itu menyatu dalam hidup saya, sehingga apa yang saya lakukan itu benar-benar menjadi Quran yang berjalan. Sebagaimana yang saya pahami dari hadis yang menyatakan bahwa akhlak Rasulullah itu adalah Al-Quran, seperti yang dinyatakan oleh Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha. Saya masih ingat juga ketika saya mengajar kepada mereka, satu saat Aisyah radhiyallahu anha itu ditanya tentang akhlak Rasulullah itu seperti apa. Aisyah mengatakan, karena khuluqu Al-Quran, akhlak Rasulullah itu Al-Quran itu. Al-Quran yang berjalan di Rasulullah itu. Jadi Al-Quran itu hidup di dalam pribadian Rasulullah, sehingga apapun yang dikerjakan Rasulullah itulah Al-Quran. Jadi perilaku Rasulullah itu Qurani. Karena apa? Quran diterjemahkan di dalam perilaku. Dan itu yang ingin diperoleh oleh salah seorang mahasiswi saya, putri ini mahasiswi saya, yang tengah menghafal Al-Quran. Tengah berusaha menghafal Al-Quran. Tidak hanya hafal dengan secara lisan dia ucapkan, tetapi hafalannya itu diharapkan menjadi perilaku. Luar biasa. Dan memang anaknya luar biasa. Akhlaknya terjaga, muruahnya terjaga. Nah, para jamaah yang dirahmati Allah, disinilah saya selalu menyatakan begini, pendidikan agama itu harus dilakukan sejak dini. Bahkan kalau dalam kajian-kajian psikologi ada pendidikan pranatal, sebelum lahir pun ada pendidikan, sehingga seorang ibu yang hamil sekalipun belum bertemu dengan anaknya, dia harus menjadikan diri menjadi orang yang pada saatnya apa yang dilakukan itu betul-betul tumbuh dalam pribadi anaknya yang sedang dikandungnya itu. Dan seorang ibu yang ketika hamil itu rajin baca Quran, rajin melaksanakan sholat sunnah, sholat wajib jelas, rajin berpuasa. Sampai pada batas tertentu ketika dia tidak kuat baru tidak berpuasa. Dan dia membiasakan diri untuk berakhlakul karimah dengan harapan anaknya nanti lahir dan besar menjadi anak yang solih atau solihah. Ini pendidikan pranatal. Dia terbiasa bertadarus membaca Al-Quran dan mendengarkan bacaan Al-Quran dengan harapan anak yang lahir nanti menjadi anak yang mencintai Al-Quran. Inilah pendidikan sejak dini, dan bahkan sejak janin itu ada di dalam perut ibu sudah dididik dengan pendidikan yang betul-betul diharapkan bisa melahirkan anak soleh atau solehah. Nah, para jamaah yang dirahmati Allah, ada 2 hal yang seringkali saya sampaikan yang membedakan manusia dengan makhluk yang lain. Jadi sekali lagi, ada 2 hal yang membedakan manusia dengan makhluk-makhluk yang lain. Apa itu? Yang pertama, bahwa manusia itu diberi akal oleh Allah. Dan yang kedua, mereka menggunakan akal tersebut untuk menuntut ilmu. Jadi dia punya akal dan akalnya digunakan untuk menuntut ilmu. Itu yang berbeda.
Sementara binatang itu kan tidak beri akal, dia bekerja dengan instingnya. Dan karena itu dia tidak berilmu, dia tidak bisa menuntut ilmu, dia tidak bisa mencari ilmu, sehingga hidupnya ya diarahkan dengan instingnya. Jadi ada makhluk Allah yang diberi otak, misalnya, namanya manusia. Tetapi juga sama, binatang juga diberi otak, tapi otaknya tidak digunakan untuk berpikir. Berbeda dengan manusia. Jadi siapa yang memiliki otak tetapi tidak mau berpikir, ya dia sama dengan binatang. Ada juga makhluk Allah yang menggunakan akalnya namun tidak menggunakannya untuk menuntut ilmu. Contohnya adalah kata para ulama, itu jin. Dia itu punya otak dan dia berpikir, tetapi tidak menuntut ilmu. Jadi jin itu berpikir dengan otaknya. Peradaban jin tidaklah maju peradaban kita, karena mereka tidak menggunakan akal mereka untuk menuntut ilmu. Maka siapa saja yang memiliki akal namun tidak menggunakannya untuk menuntut ilmu, maka dikatakan oleh para ulama sama dengan para jin. Oleh karena itu jamaah Jumat yang pernah saya khutbahi pada waktu itu, saya ceramai dengan ceramah, mari kita menuntut ilmu supaya kita itu bisa menjadi makhluk Allah yang berbeda kualitas dengan jin. Islam itu menempatkan ilmu dan para penuntut ilmu sebagai orang-orang yang utama, derajatnya di atas makhluk-makhluk yang lain. Di dalam hal ini misalnya Allah berfirman dalam surat Al-Mujadilah ayat 11, ini potongannya aja. A'udzubillahi minasyaitonirrajim, yarfa'illahu alladziina aamanu minkum walladziina utul ilma darajat. Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman dan berilmu beberapa derajat. Rasulullah juga bersabda dengan sabdanya yang melengkapi pemahaman ini. Beliau menyatakan, "Idza matal insanu inqata'a 'amaluhu illa min thalath." Ya. Jadi ada 3 orang yang kata Rasulullah tidak akan tiba-tiba terputus pahalanya meskipun dia tidak bisa beramal. Karena seorang manusia ketika meninggal itu terputus amalnya, tetapi pahalanya ada yang tidak terputus. Siapa itu? Dikatakan orang yang punya tradisi bersedekah jariyah. Sedekah jariyah. Yang kedua ada ilmin yuntafa'u bih. Yang ketiga waladin salih yat'aulah. Dan ini yang selalu saya sampaikan dalam beberapa kesempatan, bahwa kita itu harus punya kesediaan untuk bersedekah jariyah. Sedekahnya kita lakukan sekarang, tetapi nilai sedekahnya itu mengalir. Karena sedekah kita itu dimanfaatkan oleh banyak orang di kemudian hari sampai pada batas waktu yang tidak terbatas. Ada orang yang menyumbang pembangunan masjid dan sebagainya, dan disitulah kemudian mereka mendapatkan sedekah jariyah. Sedekahnya mengalir pahalanya. Dan ini yang selalu saya sampaikan dalam beberapa kesempatan. Dalam kesempatan yang berbeda saya katakan bahwa jangan pernah kita pelit untuk bersedekah. Karena dengan sedekah itulah kita akan mendapatkan banyak hal. Yang kedua, ilmu yang bermanfaat, ilmu yang dimanfaatkan, ilmu yang nilai kemanfaatannya terus-menerus. Nah, itu sesuatu yang juga harus kita pahami. Dan yang ketiga yang terpenting, karena kita bicara tentang pendidikan, waladin sholihin yad'aulah. Anak soleh yang mendoakan kedua orang tuanya.
Dalam kesempatan lain Rasulullah juga bersabda, "Man salaka tariqan yatlubu fihi ilman salakallahu bihi tariqan min turukil jannah." Wa innal malaikata la tad'u ajnihataha aridan li talibil ilmi wa innal alima la yastaghfiru lahu man fis samawati wa man fil ard. Siapa saja yang menempuh jalan untuk menuntut ilmu, maka Allah tempuhkan untuknya jalan dari jalan surga. Jadi jaminan dari Allah itu. Dan sungguhnya para malaikat sungguh akan meletakkan sayap-sayap mereka karena ridho kepada penuntut ilmu. Dan sungguhnya penghuni langit dan penghuni langit yang 7 dan penduduk bumi memintakan ampun kepada Allah terhadap penuntut ilmu. Nah, sekali lagi menuntut ilmu itu menjadi sesuatu yang harus menjadi perhatian kita. Dan kalau kita berkaca pada para ulama, mereka berkhidmat betul untuk menuntut ilmu. Tetapi sekali lagi, ilmu saja tidak cukup. Karena ilmu itu harus diterjemahkan menjadi akhlak. Banyak sekali kasus yang terkait dengan minimnya akhlak atau lemahnya akhlak. Itu terjadi di seputar kita. Mereka adalah orang-orang yang berilmu, tetapi mereka melakukan tindakan yang tidak terpuji. Kalau kita bicara korupsi di negeri kita itu nggak usah dibicarakan. Kita bisa melihat dengan mata kepala. Mereka bukan tidak punya ilmu, mereka punya ilmu, tetapi ilmunya tidak menyatu dengan dirinya dan akhirnya ilmunya tidak menyejarah di dalam akhlaknya. Perilakunya itu jauh dengan ilmu yang dia miliki. Dan inilah yang selalu saya sampaikan pada para jamaah saya. Mempunyai ilmu saja tidak cukup. Yang harus kita lakukan itu adalah bagaimana kita menerjemahkan ilmu yang kita miliki menjadi bagian dari perilaku kita. Itulah akhlak. Dan kalau sekarang ini banyak orang yang berilmu tapi tidak berakhlakul karimah, itu adalah bagian dari kegagalan pendidikan. Dan solusi terbaiknya adalah bagaimana kita memperbaiki pendidikan kita. Dan saya katakan pendidikan agama menjadi tidak hanya penting, sangat penting. Dan menjadi sangat utama. Karena ketika agama itu betul-betul diterjemahkan dalam proses pendidikan, insya Allah manusia-manusia di negeri kita itu akan menjadi orang yang betul-betul peduli untuk membangun akhlakul karimah, karena pelajaran agama yang diajarkan tidak hanya menjadi pengetahuan, tetapi dijadikan sebagai sesuatu yang pada akhirnya diyakini oleh mereka dan menjadi bagian dari perilaku mereka. Karena mereka selalu dibudayakan dengan pola-pola perilaku yang selaras dengan nilai agama dan diberi contoh konkret bagaimana beragama dengan baik. Sehingga ketika mereka dewasa, entah menjadi apapun dan siapapun yang mau jadi pemimpin, mereka akan menjadi orang-orang yang bisa menerjemahkan ilmu agama itu menjadi perilaku. Kalaupun menjadi pemimpin, mereka akan menjadi pemimpin yang amanah, pemimpin yang taat kepada Allah. Ketika menjadi ilmuwan, mereka akan menjadi ilmuwan yang bertanggung jawab, tidak hanya kepada manusia tapi juga kepada Allah, dan menggunakan ilmunya untuk kemaslahatan. Inilah yang semestinya kita coba untuk kita terjemahkan di dalam kehidupan kita. Jadilah orang yang belajar agama dan mengamalkannya. Nah, sekali lagi, kenapa saya harus bicara ini? Karena sejak awal orang seringkali tidak terlalu peduli pada pendidikan agama. Sehingga ketika anak itu dididik, seringkali anak itu tidak peduli terhadap pendidikan agama. Sehingga begitu dia dewasa, dia tahu banyak ilmu tetapi tidak membangun akhlakul karimah, karena pendidikan agama yang sejak dini seharusnya diajarkan tidak diajarkan dengan baik dan tidak dibudayakan menjadi sesuatu yang menjadi perilaku. Nah, para jamaah yang dirahmati Allah, yang untuk mencari solusi memang tidak mudah, tetapi sebagai sumbangan pemikiran dari semua itu, mari kita sebagai orang tua bagi anak-anak kita, sebelum kita hantarkan mereka menuju cita-cita mereka, jadi apapun mereka, alangkah baiknya kita bekali mereka dengan pengetahuan agama dan pembiasaan diri untuk beragama dengan baik. Karena betapapun akhlak itu sangat penting. Bahkan para ulama mengatakan dahulukan akhlak sebelum ilmu.
sehingga ilmu yang dia dapat menjadi ilmu yang bermanfaat karena akhlak yang mendasarinya. Pemimpin yang baik adalah pemimpin yang membangun kepemimpinannya dengan akhlak karimah. Guru yang baik adalah guru yang mengajar dengan panduan akhlakul karimah. Dan saya yakin siapapun orang yang ingin jadi baik, dia harus mengawali dirinya dengan modal akhlakul karimah. Dan itu modal spiritual yang seringkali diabaikan karena orang seringkali lupa untuk mendapatkan modal spiritual ketika mereka mau bekerja. Modal material penting, modal intelektual penting, tapi jangan lupakan modal spiritual. Jadilah orang yang bergerak melangkah dengan akhlak karimah sehingga kita bisa menjadi orang yang bisa dicontoh oleh banyak orang. Termasuk di dalamnya ketika kita jadi pemimpin, jangan tinggalkan akhlak karimah, dan akhlak itu hanya akan terbangun ketika kita betul-betul dididik dengan pola yang terbaik, dididik dengan akhlakul karimah yang tidak hanya diajarkan tetapi dibiasakan dan diteladankan oleh siapapun yang bisa kita teladani. Akhirnya mari kita mulai dari diri kita untuk memberi contoh bagaimana berakhlak karimah. Jadikan diri kita menjadi orang yang terbiasa berakhlak karimah, dan jadilah orang terus belajar dan belajar untuk tahu bagaimana seharusnya berakhlak karimah. Dan pada saatnya mudah-mudahan kita menjadi model bagi setiap orang untuk bisa berakhlak karimah dimanapun dan kapanpun kita berada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dạ.